teman orang lain. Sehingga para ulama mengatakan salah satu karakteristik seorang muslim, seorang mukmin yang paling luar biasa itu adalah dia seorang yang sangat setia kawan. Istilah setia kawan ini saya coba ijtihad, saya coba terjemahkan dari istilah yang sebenarnya dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah al-ithar. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-ithar. Dalam bahasa Arab itu ada dua, ada ithar, ada atharah. Nah, kita akan membahas tentang salah satu karakteristik seorang muslim atau seorang yang mengaku mukmin adalah ithar. Dan seperti apa ithar ini? Kalau kita bahas bahwa setia kawan, bukan hanya muslim yang punya sifat setia kawan. Dan istilah setia kawan ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengaku beriman. Bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah pun kadang lebih setia kawan dari orang yang mengaku beriman. Lalu bagaimana kita akan menunjukkan kalimat dari hadis Nabi, innama bu'ithtu, sesungguhnya aku diutus hanya liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan, untuk mengutuhkan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga dulu saya pernah menyampaikan bahwa yang memiliki akhlak mulia itu bukan cuma muslim, non-muslim juga mereka punya akhlak yang mulia. Mereka juga belajar tentang kemuliaan akhlak. Tetapi Islam, kata Nabi, liutammim akhlak. Tetapi Islam, kata Nabi, liutammim. Dia mutammimal akhlak, mutammima makarimal akhlak. Dia menyempurnakan semua akhlak-akhlak yang indah, semua akhlak-akhlak yang baik yang dimiliki oleh sekian banyak manusia. Kaum muslimin menyempurnakan, artinya kalau kita membicarakan tentang sifat jujur, maka semua orang belajar tentang jujur. Tetapi yang paling sempurna kejujurannya itu harusnya seorang muslim. Kita bicara tentang sifat sabar. Banyak orang yang memiliki sifat sabar, tetapi harusnya muslim itulah yang paling sempurna kesabarannya. Kita bicara tentang sifat setia kawan. Banyak orang yang punya sifat setia kawan. Bahkan orang yang dalam bahasa poster itu mungkin masa bejat dulu. Dalam keadaan masih bejat, kita jauh dari masjid, kita nggak pernah sholat, kita nggak taat sama orang tua, tapi kita punya sifat setia kawan kepada teman-teman kita itu luar biasa. Teman-teman kita itu luar biasa. Harusnya orang yang sudah datang ke masjid, yang sudah mengaku berhijrah, yang sedang belajar Al-Quran dan Sunnah, dia punya sifat setia kawan yang lebih sempurna daripada mereka yang menurut sebagian orang disebut orang yang belum berhijrah. Jadi kalau kita mengaku sudah berhijrah, kalau kita mengaku sedang memperbaiki diri dan sudah sering ikut taklim, tetapi kita tidak lebih setia kawan daripada mereka yang jarang ikut taklim atau yang belum pernah datang ke masjid, berarti kita belum memiliki karakteristik seorang muslim sehingga tidak sah disebut sebagai muslim sejati. Apa bedanya kita dengan mereka? Bahkan mungkin mereka lebih baik daripada kita. Ada satu orang namanya si A misalnya. Dia punya dua orang teman. Teman yang pertama, si B, ini orang yang sudah hijrah, rajin ke masjid, sholat berjamaah, ikut taklim. Ini si B. Temannya yang satu lagi si A. A ini membutuhkan pertolongan, atau dia sakit, atau dia butuh apapun, dalam keadaan sedang diuji dengan satu musibah, maka lihatlah siapa yang pertama datang untuk menolong si A. Kalau yang pertama datang adalah si B, harusnya demikian karena dia yang sudah berhijrah, dia yang sudah belajar. Tetapi alangkah memalukannya, alangkah sedihnya jika yang pertama datang kepada si A ini adalah orang yang gak pernah berhijrah, gak pernah ke masjid, ke taklim, yaitu si C. Sekarang kira-kira kita punya teman nih yang sering punya masalah, yang sering kadang-kadang diuji dengan musibah. Dia punya teman, salah satunya kita yang sudah rajin ke masjid, yang sudah sholat berjamaah di masjid. Dan dia juga punya teman-teman yang lain yang gak pernah ke masjid, yang seringnya ke tempat-tempat maksiat. Coba tanya pada diri kita masing-masing, kalau teman kita ini butuh sesuatu, apakah kita lebih dulu datang kepada dia, atau teman kita yang kita sebut ahli maksiat lebih dulu datang kepada dia, atau teman kita yang kita sebut ahli maksiat lebih dulu datang kepada dia? Ini adalah muhasabah yang paling jujur untuk menunjukkan siapa yang paling baik di antara kita dengan orang lain. Yang kita sebut sebagai ahli maksiat dengan ahli ta'lim dan ilmu. Harusnya seorang muslim menunjukkan yang paling awal dalam kebaikan. Bukankah Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah,
Fastabiqul khairat was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka yang pertama, mereka yang lebih dulu, mereka yang berlomba-lomba. Di mana semangat perlombaan dalam kebaikan itu seandainya kita mengaku sudah rajin datang ke masjid? Apakah perlombaan kita hanya langkah-langkah menuju rumah Allah? Bukankah kebaikan bukan hanya ada di dalam masjid, tetapi juga kebaikan tersebar di seluruh bumi yang Allah miliki ini? Sehingga harusnya kita merasa harus muhasabah dan merasa malu kepada Allah dan kepada manusia. Bahwa kita seringkali bukan yang pertama datang untuk menolong saudara kita yang misalnya ada musibah di salah satu kota di kota-kota ada di Indonesia, yang pertama yang datang langsung turun tangan di antara orang-orang yang mau membantu mereka itu perusahaan-perusahaan yang latar belakangnya bukan perusahaan yang orang muslim. Kemudian yang datang negara yang latar belakangnya itu bukan penguasa muslim. Kemudian secara individu yang datang untuk menyumbangkan berbagai macam bantuannya itu bukan muslim. Charity yang pertama sekali datang untuk menolong kita justru bukan orang yang paling taat dalam agamanya, tetapi mereka orang yang jauh dari masjid, jauh dari taklim. Ini menunjukkan bahwa kita belum benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW. Padahal harusnya kalau kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, kita menjadi orang yang pertama liutammima makarimal akhlak, menjadi yang pertama dalam menunjukkan akhlak-akhlak yang sempurna ini. Baru namanya mutammimul makarimil akhlak. Sebut saja